ibumu yang mengajarkanmu berkata-kata. Tetapi apa balasannya ketika kamu sudah berbicara, kau berani membentak ayah dan ibu. Demi Allah, melahirkan itu sakit, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakitnya seorang ibu ketika dibentak oleh anaknya. Boleh diawali dengan istighfar agar dosa-dosa yang mungkin menjadi belenggu selama ini, yang menghalangi cahaya ilahi, semakin tipis, terkikis, bahkan lenyap. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Teman-teman semua, hari ini mari kita hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita. Kita akan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Feel the greatness of God. Merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beruntung adalah orang yang mampu merasakan kebesaran Allah dalam hati kita. Sulit bagi kita untuk senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, apabila sulit juga bagi kita untuk merasakan kebesaran Allah dalam hati kita. Boleh membayangkan kematian orang tua kita. Kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada orang yang ditakdir hidup selamanya. Dan pertanyaannya bagi kita, sudahkah selama ini kita ingat mati? Kita sadar bahwa kita akan mati. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan hari. Coba sentuh tangan semua, sentuh tangan. Hari ini tangan itu hangat, tapi kelak tangan itu akan dingin, kaku setelah ruh meninggalkan jasad. Pegang pipi teman-teman semua, pegang pipi yang selama ini hangat, kelak akan dingin, pucat, kaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita semua akan dimandikan oleh orang lain, kemudian dibaringkan dan disolatkan oleh orang-orang, dan pada akhirnya kita semua akan dipendam di dalam tanah. Tubuh yang mungkin selama ini kita banggakan, kulit yang mungkin selama ini kita rawat berlebihan, pada akhirnya hanya akan menjadi santapan cacian. Ucapkan istighfar jika kenyataan bahwa kita mati belum bisa menyentuh hati kita. Ucapkan istighfar jika kematian belum bisa menjadi nasihat bagi kehidupan kita. Astagfirullah. Astagfirullah.
selesai dalam kubur, teman-teman semua. Nanti kita semua akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Kita dibangkitkan, kita masuk ke alam mahsyar. Yang menurut Imam Al-Ghazali, di alam mahsyar ini sekitar 50.000 tahun. Walau alam hitungannya seperti apa. Teman-teman semua, di alam mahsyar kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Karena yang namanya akhirat itu tidak pernah terbayangkan dalam benak kita. Tapi perhatikan, ada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Karena konon katanya pada waktu itu matahari sangat-sangat panas. Orang-orang berenang dalam keringatnya, walau alam seperti apa. Tetapi pada waktu itu suasana yang sangat-sangat mengerikan. Tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Dan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. Teman-teman, hubungan untuk kita bagi remaja, jika mencintai seseorang sampai kemudian melanggar perintah-perintah Allah, artinya apa? Kamu mengejar seseorang tetapi melupakan Allah. Pikir kembali. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena mengejar sesuatu. Tapi gak apa, kita mengejar Allah meskipun harus kehilangan seseorang. Karena janji Allah, orang yang saling mencintai karena Allah kelak akan mendapatkan naungan pada mahsyar. Yang kelima, laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lebih cantik lagi berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperintahkan oleh tangan kanan. Yang ketujuh, orang yang berpikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah. Teman-teman kita, di antara ketujuh golongan ini, kita mau memilih yang mana? Apakah kelak kita akan pilih pemimpin yang adil? Maka paling tidak saat ini kita adil terhadap diri kita sendiri. Karena kita semua adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Apakah kita seorang pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Allah? Apakah kita adalah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid? Atau kita adalah orang yang sering mencintai karena Allah? Atau kita adalah seorang yang diajak berzina kemudian takut kepada Allah dan kemudian menolak? Atau kita adalah orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi? Atau kita adalah orang yang senantiasa berpikir kepada Allah dan kemudian menangis dengan ingat kepada Allah? Karena pada waktu itu alam mahsyar yang sangat mencekam. Setelah selesai di alam mahsyar, masuk di mizan. Amal kita akan ditimbang. Apakah banyak amal baiknya atau amal buruknya? Apakah sering ibadahnya atau sering maksiat? Sekecil apapun perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun perbuatan baik kita. Dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, kalau tidak diampuni oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil mizan. Dan pada akhirnya hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Mari kita sama-sama membenahi diri kita. Sehitam apapun lembaran hidup yang telah kita lalui, selama apapun masa lalu kita, percayalah, kalau kita bertobat kepada Allah, kita memiliki masa depan yang cerah. Ada lembaran-lembaran yang masih putih yang harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Teman-teman, rundukan wajah, pejamkan mata, fokus kepada diri kita sendiri. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan keluar. Pejamkan mata. Untuk apa memejamkan mata? Agar kita berada pada gelombang otak alfa atau theta.
gelombang otak yang membuat kita lebih rileks, membuat kita lebih tenang, dan membuat kita lebih khusyuk. Allah menyaksikan apa yang saat ini kita sedang bicarakan, apa yang ada dalam hati teman-teman semua. Allah mengetahui. Ketika kita berjalan untuk menuju Allah, Allah berlari menyambut kedatangan kita. Renungkan wajah, jangan makan, fokus kepada diri sendiri. Karena yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Tarik nafas dalam dada, hembuskan. Ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Hancurkan dosa, untuk menghancurkan dosa-dosa kita, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan karena kehidupannya baik-baik saja, bukan karena bebannya ringan, tetapi ayah, bapakmu ingin mengajarkan tentang arti kekuatan dalam kehidupan ini, tentang arti ketegaran dalam kehidupan. Dia tidak mengeluh bukan karena kehidupannya baik-baik saja, bukan karena bebannya ringan, tidak. Ayahmu tidak mengeluh karena dia ingin mengajarkan tentang arti kekuatan. Dia tidak pernah bercerita di luar sana begitu berat mencari nafkah. Pergi pagi, pulang malam, bahkan terkadang untuk beberapa bulan, beberapa tahun ada yang tidak pulang menemui keluarganya. Semua itu dilakukan untuk apa? Untuk membiayai kehidupan kamu, untuk membelikan kamu baju, untuk membelikan kamu sepatu, untuk membelikan tas yang kamu minta, untuk membiayai pendidikan kamu, untuk membelikan kamu handphone agar sama dengan anak-anak kaya yang lain, dengan handphone yang canggih. Biarpun bapakmu memakai handphone yang gitu, tetapi dia ingin anaknya memakai handphone yang canggih, untuk memberikan laptop untuk belajar. Saya pernah diceritakan oleh seorang bapak yang dia bekerja sebagai seorang supir. Kemudian dia bercerita bahwa untuk perjalanannya semalam dia tidak makan. Dia lapar, tapi dia hanya minum air putih saja. Kemudian saya tanya, kenapa tidak makan? Apakah bosnya tidak memberi uang makan? Tidak. Bos saya memberi uang makan, tetapi saya bawa uang makan itu ke rumah untuk anak dan istri. Bayangkan, seorang ayah dia rela menahan lapar hanya untuk melihat anak dan istri. Hadirkan wajah Bapak. Hadirkan. Lihat tangan itu, lihat tangan bapakmu yang semakin keriput, hitam karena terkena paparan sinar matahari. Dia tidak akan cerita tentang kesulitannya di luar sana. Yang dia bawa ke rumah hanya senyuman dan cerita-cerita indah saja di luar sana. Padahal begitu berat beban seorang ayah, beban seorang bapak untuk anak-anaknya. Sekarang hadirkan wajah ibumu, hadirkan wajah ibu, Semakin jelas, semakin kelihatan wajah ibumu, senyumnya, tatapannya, kata-kata, "Ma, ini ibu."
Wajah yang begitu sangat kamu rindukan. Meskipun tidak secantik artis-artis, tetapi begitu sangat kamu rindukan. Masih ingat tak? Ketika kamu pertama kali sekolah ke taman kanak-kanak atau ke PAUD, ibumu membantu menyisir rambutmu, mengusap kepalamu. Dalam hatinya dia berkata, ya Allah, berikan anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Masih ingat gak ketika kamu diantar pertama kali ke sekolah, ke taman kanak-kanak atau ke PAUD, ibu menuntun dengan bangga, dengan penuh harapan. Kemudian ibumu tidak lantas pulang. Dia duduk di luar kelas, sekali mengintip ketika belajar di dalam kelas. Ini lewat jendela, dalam hati ini mendengar ya Allah, jadikan anak yang soleh. Itu pasti terjadi karena kita akan berpisah dengan ayah. Demi Allah saya katakan, siapapun yang pernah menyakiti ayah dan ibunya, segera minta maaf. Karena kehidupanmu tidak akan berjalan dengan lancar. Karena kehidupanmu akan semakin sulit ketika ayah dan ibumu kecewa atau sakit hati padamu. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Saya ulang, lakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk membahagiakan ayah dan ibu. Jangan terlalu banyak membebani mereka. Mungkin mereka mengabulkan semua permintaanmu. Itu kenapa? Karena ayah dan ibumu ingin kamu menjadi anak yang baik. Ayah dan ibumu takut ketika keinginanmu tidak dipenuhi, kamu akan menjadi anak yang nakal. Maka ayah dan ibumu senantiasa mengabulkan permintaanmu, apapun yang mereka lakukan. Kita berdoa wajah, kita berdoa kepada Allah SWT. Ingat, Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Tetap berdoa wajah, tetap jangan mengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, sukseskan masa depan kami. Izinkan kami untuk membahagiakan ayah dan bunda kami. Jadikan kami menjadi sumber kebahagiaan untuk ayah dan bunda kami. Sukseskan masa depan kami. Sukseskan masa depan kami. Kami ingin melihat senyum dari kedua gigi ayah bunda kami. Dan kami ingin alasan dibalik semua itu karena semua melihat kesuksesan kami dalam kehidupan. Jangan mengganggu teman-teman masyarakat. Tundukkan. Tundukkan. Siapa yang menunggumu sampai larut malam hingga kamu sampai? Ibu merela tidur 3 bulan selimut untuk melihatmu tidur nyenyak dengan 2 selimut membalut tubuh. Seringkali ibumu rela menahan lapar hanya untuk melihat kamu kenyang. Ayah dan ibumu yang mengajarkanmu berkata-kata. Tetapi apa balasannya ketika kamu sudah berbicara, kau berani membentak ayah dan ibu? Ya Allah, melahirkan itu sakit, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakitnya seorang ibu ketika dibentak oleh anak.
Memberiku kasih dan sayang, cinta.